teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simpleman @simplem31378523 yang berjudul Buhul Ut, sebuah pengiring dari serangkaian ketidaktahuan. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Bulan Juli di tahun 1998. Rumah itu masih terlihat bagus. Meskipun desainnya terlihat seperti rumah tahun 60-an, tapi temboknya terlihat masih kokoh. Halamannya juga luas dengan banyak pohon besar tumbuh di sekelilingnya. Termasuk satu pohon yang paling mencolok saat melihat rumah itu. Sebuah pohon beringin tua dengan sulur-sulur menjuntai sampai menyentuh tanah. Pohon itu tumbuh janggal tepat di depan halaman depan rumah, memberikan sensasi berbeda pada setiap orang yang melihatnya. Lydia yang pertama mengatakannya saat dia sedang duduk di dalam mobil yang sedang melaju mulai memasuki pekarangan rumah. "Ini tempatnya, Pak." Pak Idris, bapak sekaligus kepala rumah tangga yang saat itu berada di bangku sopir, mengangguk pelan. Sudut bibirnya tersenyum sembari memandang bangunan tua yang kelak akan mereka tinggali selama beberapa tahun ke depan, sampai keluarga mereka bisa melewati krisis yang saat itu sedang melanda negeri. Rumah yang baru, hidup yang baru, pikir pria paruh baya itu. "Besar juga ya Pak rumahnya," ujar Yusuf ceria, anak kedua di keluarga ini. Mobil Kijang hijau tahun 90-an itu pun berhenti tepat di depan rumah. Rombongan keluarga Pak Idris satu persatu mulai keluar dari dalam mobil. Jumlahnya 4 orang dengan satu bayi kecil. Pak Idris yang pertama menaiki anak tangga rumah besar itu. Kalau diperhatikan dengan seksama, tampaknya rumah ini dulu dimiliki oleh orang yang sangat kaya. Terlihat dari gaya arsitektur desainnya, yang hanya orang-orang berduit saja yang bisa memiliki rumah dengan model seperti ini. Apalagi pada zaman itu, halamannya pun tampak luas dengan satu bangunan besar tinggi dan kokoh tepat di samping rumah, yang menjadi daya tarik kalau pada zaman itu tidak banyak orang yang dapat melakukan hal ini. Mungkin rumah ini bekas rumah pejabat atau pengusaha besar di zamannya. Namun yang jelas, rumah ini jauh dari pemukiman penduduk desa. Tidak ada tetangga lain kecuali hamparan tanah perkebunan tembakau yang luas di sepanjang jalan menuju ke rumah ini. Apa hal terlihat aneh? Tentu saja, tapi Pak Idris tidak begitu peduli pada hal itu. Dari dalam saku pakaian berwarna biru telur asin yang Pak Idris pakai, ia mengambil kunci tembaga berbentuk semanggi yang diberikan oleh orang yang menjual rumah ini kepadanya. Dengan langkah kaki yakin, Pak Idris kemudian mulai membuka pintu, melihat isi di dalam rumah itu. Suara dari pintu pun terdengar. Baik Pak Idris, Lydia, Yusuf, dan Koir yang ada dalam pelukan Bu Lydia mulai berjalan masuk ke rumah tua itu. Mereka melihat seisi ruangan yang ada di dalamnya. Aroma debu seketika tercium, menandakan sudah lama rumah itu tidak ditinggali. "Ini bekas rumah siapa, Mas? Kok besar sekali?" Pak Idris awalnya hanya diam saja.
Ia lebih tertarik pada banyaknya perabotan yang ditinggalkan di rumah ini. Beberapa perabotan bahkan ditutup menggunakan kain berwarna putih. "Mas, beneran kita akan tinggal di sini? Bener, kamu dapat rumah ini dengan uang sisa tabungan kita?" Pak Idris masih diam. Sebelum akhirnya dia menatap Budiah lembut lalu mengangguk pelan. Tak lama, beliau akhirnya bicara. "Iya, aku dapat rumah ini dengan harga murah. Jadi, kita bisa menghemat tabungan. Sisa uangnya bisa dipakai untuk usaha." Mendengar itu, sebenarnya Budiah sedikit menaruh curiga dengan jawaban Pak Idris. Karena rasanya tidak mungkin kalau rumah sebesar ini bisa didapat dengan harga murah. Rasanya itu hal yang mustahil, apalagi di tengah masa sulit seperti ini. Namun Budiah tidak mau mengecilkan perasaan suaminya, sehingga beliau kemudian memilih untuk diam. Ia tidak enak hati kalau harus mengatakan rumah ini terasa berbeda. Seperti ada yang membuat dirinya merasa tidak nyaman saat berada di dalamnya. Termasuk Koir, anak bungsu mereka yang masih bayi. Sejak menginjakkan kaki di rumah ini, Koir tidak berhenti menangis, membuat Budiah merasa semakin tidak nyaman. Semoga saja ini hanya firasat ibu yang tidak mau bayi kecilnya kenapa-kenapa, dan rumah ini bukanlah penyebabnya. Lydia, yang waktu itu sedang mengamati kain-kain putih yang menutupi perabotan peninggalan penghuni sebelumnya itu, kini bertanya kepada Pak Idris. "Ini barang-barangnya bagaimana, Pak? Mau kita apain?" Pak Idris yang saat itu sedang menarik salah satu kain lain yang menutupi sebuah lemari tua dengan cermin, menghadap ke arah wajahnya, kemudian berkata, "Iya, kata perantaranya, harga rumah yang dibayar sudah termasuk barang yang ada di dalamnya. Terserah kita mau menyimpannya atau membuangnya." Lydia terdiam sejenak mendengar kata Pak Idris. Ia lalu membuka satu kain putih lagi yang ada di tengah bagian ruang tamu. Di sana, dia menemukan piano kayu tua yang tampak sudah usang dan dipenuhi dengan debu. Namun, dari bagaimana Lydia mencoba menekan tut piano, tampaknya benda itu masih layak untuk digunakan. "Piano ini boleh tetap di sini ya, Pak?" Pak Idris hanya mengangguk pelan. Sementara Yusuf berteriak kegirangan dari tempat lain saat dia menemukan salah satu kamar yang besar. Sudah lama, anak itu menginginkan kamar untuk dirinya sendiri. Kamar itu tepat berada di balik tembok pemisah antara ruang tengah dan lorong rumah. Yusuf pun berkata, kalau di sanalah nanti dia akan tidur. Dia pun segera memindahkan semua barang-barang miliknya ke dalam sana. Di tengah riang Yusuf yang sudah mendapat kamar sendiri, Lydia masih melihat keseluruhan rumah. Rumah ini benar-benar besar, dengan langit-langit yang tinggi sehingga terasa sejuk cenderung lembab. Namun, entah kenapa, di beberapa bagian Lydia cenderung merasa kalau ada yang mengawasinya. Selain kamar Yusuf, Lydia menemukan dua kamar lain yang berada di bagian depan dan satu lagi berada di bagian paling ujung lorong. Anehnya, entah kenapa koridor antara kamar Yusuf dan kamar kedua terlihat cukup panjang. Tapi saat itu, Lydia sedang tidak mau memikirkan kejanggalan itu. Lydia terus berjalan menyusuri lorong. Kemudian, dia menemukan bagian dapur dan kamar mandi yang sengaja dipisahkan antara bilik toilet dan bilik untuk mandi. Lydia tidak mengerti kenapa dua ruangan yang sama dipisahkan oleh sekat tembok seperti itu. Hal yang tidak umum pada tahun 90. Lalu, di bagian paling ujung rumah ini, Lydia bisa menemukan halaman belakang yang sayangnya saat itu dipenuhi semak belukar dengan pohon-pohon jambu biji yang tampak sudah tidak terawat.
Selain hal itu, tidak ada lagi yang bisa dilihat dari rumah tua ini. Di hari yang panas itu menjadi pengenalan singkat antara keluarga Pak Idris dengan rumah baru yang akan mereka tempati. Tampaknya mereka akan merasa nyaman dengan rumah ini. Setidaknya itu yang mereka pikirkan. Kecuali Koir, si bayi kecil yang masih saja menangis semakin keras. Kini di rumah baru inilah sekarang keluarga Pak Idris menggantungkan hidupnya. Karena tidak ada lagi uang atau tabungan yang banyak, Pak Idris sudah menentukan pilihannya sembari berharap ia bisa membangun ulang ekonomi keluarganya yang saat itu sedang dalam kondisi jatuh-jatuhnya. Di tengah sore yang tenang itu, Pak Idris kemudian duduk menikmati suasana rumah barunya sembari menyeruput kopi bersama Budiah yang berhasil menenangkan Koir setelah seharian bayi itu menangis tanpa tahu penyebabnya. Mereka duduk berdampingan di kursi teras. Sesekali mereka berdua mengamati Lydia dan Yusuf yang sedang bermain di atas rumput halaman tidak jauh dari pohon beringin tua. Di sanalah baik Pak Idris maupun Budiah merasa janggal dengan kehadiran pohon itu, seolah memberi kemuraman untuk rumah ini. Di sela waktu yang terus berjalan, Budiah masih tampak penasaran bagaimana Pak Idris bisa mendapat rumah ini dengan harga yang semurah itu. Pak Idris sendiri tidak tahu pasti alasannya, karena yang dia temui saat akad beli rumah ini adalah maklar yang ditunjuk resmi oleh si pemilik. Dia menjanjikan kalau rumah ini dijual dengan harga di bawah pasaran karena pemiliknya sudah ingin melepas kepemilikan setelah 5 tahun tidak kunjung laku karena letak geografisnya. Pak Idris pun sudah memeriksa riwayat rumah ini dan dia tidak menemukan ada yang aneh dengan rumah ini. Jadi, waktu pertama dia melihat tawaran itu, dia yakin kalau rumah ini adalah rumah yang dia cari. Inti pembicaraan yang ingin Pak Idris sampaikan kepada istrinya adalah ia membeli rumah ini dengan sah dan legal. Surat-surat pun semuanya asli. Hanya saja Pak Idris terdiam sejenak. Ia menatap ke wajah istrinya. Ia tidak mengerti kenapa rumah ini berada jauh di dalam seperti ini dan jauh dari pemukiman warga desa. Seolah rumah ini sengaja dibuat terasing sendiri. Namun, Pak Idris tidak mau ambil pusing. Tapi Budiah meyakini kalau pasti ada penjelasannya. Sore itu pun sudah berganti menjadi malam. Saat itu Lydia sedang berdiri di pekarangan rumah sembari membawa lampu petromak di tangannya. Gadis itu akan menggantung lampu itu di tiang rumah sebagai penerangan. Namun, entah kenapa dirinya baru menyadari kalau lingkungan rumah ini ternyata jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan sebelumnya. Ada perasaan yang aneh saat berdiri di tengah kesunyian dan keheningan yang mencekam seperti ini. Beberapa kali bahkan Lydia melihat ke sudut-sudut gelap pepohonan yang membuatnya begidik ngeri. Cepat-cepat, Lydia segera menggantung lampu petromak itu. Saat ia menaruh setitik cahaya di teras rumah, mendadak perasaan aneh itu muncul kembali. Gadis itu semakin merasa tidak nyaman. Ia menoleh, mencari sesuatu yang membuat dirinya merasa takut. Ia menatap ke sana kemari, namun tidak mendapati apapun. Sampai pandangan matanya berhenti ke arah sebuah pohon beringin tua yang berada tepat di halaman rumah. Entah kenapa, sejenak ia seperti melihat sesuatu sedang berdiri di sana. Sesuatu yang terlihat seperti siluet manusia. Hanya saja, cara dia berdiri tampak aneh dengan pakaian yang terlihat ganjil, membuat gadis itu tidak bisa berhenti menatapnya. Ya, Lydia bisa melihat
Pakaian yang sosok itu kenakan seperti pakaian pada zaman tentara pada masa penjajahan. Lydia yang masih merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat, lalu berjalan selangkah sembari memicingkan mata, berharap ia tidak salah dalam melihat figur itu yang kini seolah-olah menatap lurus ke tempatnya. Anehnya, figur itu semakin lama terlihat semakin jelas. Lydia bisa melihat topi 3 sisi di atas kepalanya. Sebelum Lydia merasa semakin tidak nyaman, seolah ada perasaan ngeri dan penasaran yang merajuk menjadi satu. Tapi entah apa yang dia pikirkan saat itu, Lydia justru memilih untuk mendekatinya. Sebuah keputusan yang buruk. Bagi seseorang yang belum mengenal pasti tempat ini, Lydia terus menatap dan melihat figur itu. Namun anehnya, sosok asing itu kemudian mengangkat tangan kanannya lalu menunjuk ke arah dirinya. Iya, figur itu benar-benar menunjuk dirinya seolah memberi sebuah pesan. Lydia terdiam lama, ketakutan, sebelum ia tersentak saat seseorang tiba-tiba menyentuh sendi bahunya. Budiah sudah berdiri di belakang Lydia sembari menatap Lydia dengan tatapan aneh. Ia khawatir karena tidak kunjung melihat Lydia kembali. Wanita parubaya itu kemudian mengikuti kemana pandangan mata Lydia sebelumnya. Tapi wanita itu tidak menemukan apapun kecuali halaman kosong. Budiah kemudian ingin bertanya kepada gadis itu, tapi wajah Lydia tampak pucat pasi, seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Lydia pun melenggang pergi lalu masuk ke dalam rumah. Setelah Lydia memastikan bahwa figur itu sudah menghilang. Pak Idris sedang mengelap salah satu meja dari bahan kayu jati murni peninggalan penghuni sebelumnya. Pria itu masih berpikir, kenapa perabotan sebagus ini bisa ditinggalkan begitu saja di rumah ini. Selain itu, jika ia memikirkan apa yang istrinya katakan, harga rumah ini memang terasa tidak masuk akal. Tapi, pria itu mencoba menepis segala pemikiran janggal itu. Bagaimanapun, dia ingin memulai semua ini dari awal. Di tengah pemikiran liar mengenai rumah ini dan segala perabotan bagus yang ada di sini, Pak Idris tidak sengaja membuka salah satu laci di balik meja kayu jati itu. Di sana, laki-laki parubaya itu menemukan sesuatu, sebuah figura antik dengan foto hitam putih. Pak Idris terdiam sejenak. Ia lalu mengambil benda itu dan melihatnya lekat-lekat. Dalam figura antik itu Pak Idris melihat sebuah foto anggota keluarga, terdiri dari pasangan suami istri dengan 3 anak perempuannya. Setidaknya itu yang Pak Idris lihat. Dari segi pose tampak tidak ada yang aneh dari foto keluarga itu, kecuali kalau diperhatikan dengan seksama. Garis wajah orang-orang yang ada di dalam foto tampak seperti orang yang berekspresi datar. Pak Idris hanya membatin dalam hatinya, apa orang-orang ini adalah penghuni sebelumnya? Namun, kalau dilihat dari tahun kapan foto ini diambil, rasanya itu waktu yang sangat jauh dengan tahun sekarang. Karena dalam foto itu tertulis tepat di bawahnya, tahun 1923. Itu berarti jauh sebelum Pak Idris tinggal di rumah ini. Dan mungkin saja rumah ini sudah berganti generasi. Pertanyaannya, siapa penghuni sebelumnya yang meninggalkan benda-benda ini? Entah kenapa hal ini menarik perhatian pria parubaya itu. Pak Idris kemudian kembali dan mengamati isi foto itu sekali lagi. Dan di sana Pak Idris menemukan detail yang lain. Dia menemukan sesuatu yang tampak terasa janggal di dalam foto itu. Dia melihat ada sesuatu yang tampak aneh.
Namun entah benar atau tidak, kalau diperhatikan dengan seksama, di belakang foto keluarga itu tampak ada sesuatu, seperti siluet figur seorang wanita yang tampak melotot ke arah kamera. Rambut wanita itu panjang menutupi sebagian wajahnya. Hanya saja, kenapa posisi wanita itu seolah dengan sengaja ditutupi oleh sebagian besar keluarga di dalam foto ini? Entahlah, Pak Idris pada akhirnya memilih membawa foto itu dan menyimpannya ke dalam kamar miliknya, jauh dari siapapun yang bisa saja menemukannya. Di dalam kamar paling belakang, saat itu Lydia sedang menatap cermin di meja rias. Ia masih memikirkan apakah tadi dia benar-benar melihat figur seseorang tengah berdiri di bawah pohon beringin tua itu, atau semua itu hanya halusinasinya saja. Namun Lydia yakin kalau sosok itu memang ada di sana dan seperti sedang menunjuk ke arah dirinya. Lydia pun bangkit dari tempat duduknya lalu melangkah naik ke atas ranjang. Sejenak, ia merasakan lembutnya ranjang peninggalan penghuni sebelumnya. Sejujurnya, tinggal di rumah baru ini tidak terlalu buruk. Selain tenang dan jauh dari hiruk-pikuk orang, Lydia menemukan kenyamanan lain. Ia tidak perlu berpura-pura untuk bersosialisasi, karena rumah ini tidak memiliki tetangga di kanan kiri. Hanya saja, entah kenapa, ada bagian di dalam rumah ini yang membuat dirinya sedikit merasa tidak nyaman. Lydia mencoba untuk memejamkan mata saat dirinya sedang tidur. Sebelum tiba-tiba ia terbangun, diikuti derit suara pintu kamarnya yang terbuka dengan sendirinya. Lydia pun bangun lalu melihat pintu terbuka itu yang menunjukkan gelapnya lorong rumah. Aneh, pikir Lydia. Siapa yang baru saja membuka pintu yang sudah jelas-jelas dia tutup? Lama Lydia memikirkan hal itu. Tiba-tiba dari arah samping lorong, entah dari mana datangnya, tiba-tiba dari gelap lorong Lydia bisa mendengar suara gelak tawa anak kecil dengan pakaian lama tahun 60-an. Ia berlari dengan sepatu karet. Seketika Lydia bangkit dari tempatnya. Lydia sempat berpikir jika itu pekerjaan adiknya Yusuf. Namun setelah apa yang baru saja dia lihat, tampaknya itu memang bukanlah adiknya. Lydia pun berteriak, bertanya siapa yang baru saja melintas di depan kamarnya. Anehnya, tidak ada jawaban yang Lydia dapat saat itu, kecuali keheningan lorong rumah yang terasa kian sunyi. Lydia pun turun dari atas ranjang lalu berjalan pelan menuju ke pintu. Namun, suasana rumah itu begitu hening. Tidak ada suara apapun. Lydia sempat melihat ke arah jam di atas meja yang menunjukkan pukul 22:34. Kini, ia bertanya-tanya dengan apa yang baru saja terjadi. Lydia melihat sekali lagi ke lorong rumah itu. Namun, ia tetap tidak mendapati apapun berada di sana. Lydia pun kembali masuk ke dalam dan mengunci rapat-rapat pintu kamarnya. Di lorong yang gelap itu, Budiah membawa lampu petromak di tangannya. Ia berniat ke kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Sejenak, saat wanita itu tengah menyusuri lorong tempat kamar Yusuf dan Lydia, ia merasakan sedikit perasaan yang aneh. Untuk ukuran dua kamar yang bersebelahan, seharusnya lorong itu tidak sepanjang ini. Namun, Budiah sedang tidak ingin memikirkan hal itu. Malam itu rupanya lebih sunyi dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam apapun di sekitar rumah ini. Hanya suara langkah kaki Budiah yang terdengar menggema di sepanjang lorong. Sebelum tiba-tiba Budiah merasakan sesuatu seperti ada yang membuntutinya. Tap, 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 tap. Budiah yang merasakan itu sempat berhenti.
Ia sangat yakin kalau memang ada yang berjalan di belakangnya. Seketika, Budiah berputar dengan cepat dan menyinari lorong itu dengan lampu petromak yang dia bawa. Namun, aneh, dia tidak menemukan siapapun berada di sana. Perasaan tidak nyaman tinggal di rumah ini kembali, dan semakin lama terasa semakin kuat. Seolah-olah Budiah dan keluarganya tidak tinggal seorang diri di rumah ini. Untungnya, Budiah berhasil sampai ke kamar mandi. Bagian kamar mandi di rumah ini memang bagian yang paling berantakan. Mungkin karena sudah lama tidak pernah digunakan. Terdapat 2 bilik terpisah dalam bagian ruang untuk membasuh badan dan membuang kotoran. Budiah lalu melangkah masuk ke bagian buang air besar. Ia berjongkok setelah membuka celana dalam dengan lampu petromak yang tergantung di atas paku yang menancap pada tembok bagian dalam. Budiah masih bisa merasakan perasaan tidak nyaman saat tinggal di rumah ini. Sebelum kerujuk-kerujuk dari arah samping, tiba-tiba terdengar suara seseorang sedang menuang air bak mandi. Budiah yang mendengarnya kemudian mencoba memberanikan diri untuk bertanya siapa yang ada di sampingnya. Awalnya hening, tidak ada suara siapapun yang menjawab. Namun, Budiah yang penasaran kembali bertanya dengan nada suara yang lebih keras. "Siapa ya yang ada di sebelah?" Masih terasa hening. Budiah mulai hilang kesabaran. Ia bersiap untuk berdiri lalu membuka bagian pintu tempatnya membuang hajat. Sebelum tiba-tiba siapapun yang ada di samping tempat itu menjawab, "Ini aku, Bu, Lydia." Budiah terdiam sejenak. Suara itu memang terdengar seperti suara anaknya Lydia. "Kamu sedang apa, Nduk? Malam-malam di kamar mandi?" "Membilas wajahku, Bu," jawab suara itu. Budiah pun tidak bertanya lagi. Sementara di kamar mandi yang berada di sampingnya guyuran air terdengar semakin sering. Setelah Budiah selesai dengan urusannya, ia mengambil lampu petromak itu kemudian keluar dari dalam bilik toilet untuk melihat Lydia yang masih mengguyur air ke lantai kamar mandi. Namun, sejenak dia merasakan perasaan aneh. Entah kenapa rasanya ada yang salah. Maka Budiah mengetuk pintu itu untuk memberitahu Lydia saat ini Budiah sedang menungguinya di luar bilik kamar mandi. Namun aneh, Budiah tidak mendengar jawaban apapun dari dalam bilik kamar mandi. Merasa ada yang salah dengan semua ini, Budiah lalu mengetuk pintu, berharap anaknya akan keluar dari sana. Disitulah keanehan kian terjadi, di mana saat Budiah sedang mengetuk pintu, dengan sendirinya pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Namun disinilah letak ketakutan Budiah, di mana dia tidak melihat siapapun berada di dalam sana, terkecuali gayung yang sedang mengapung di dalam bak air batu, yang menunjukkan riak tanda bahwa ada yang baru saja menggunakan gayung itu. Tapi siapa? Budiah pun melesat pergi meninggalkan tempat itu. Beliau bersiap untuk kembali secepatnya ke kamar. Dia yakin kalau dia tadi mendengar suara Lydia, tapi bagaimana mungkin gadis itu tiba-tiba menghilang begitu saja saat dia sedang memeriksanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin Lydia sudah kembali ke kamarnya? Entahlah. Namun yang jelas saat ini Budiah sedang melangkah buru-buru untuk cepat kembali ke kamarnya. Sebelum sesaat dari arah belakang terdengar sayup-sayup suara anak kecil sedang bersiul. Budiah berhenti sejenak. Ia
lalu mengarahkan lampu petromak yang dia bawa ke lorong gelap itu. Namun tidak ada siapapun di sana. Budiah kembali melangkah lebih tergesa-gesa lagi. Anehnya, siul itu terus dan terus terdengar menggema di sepanjang lorong, membuat Budiah diselimuti perasaan yang semakin takut. Apa ini? Dan kenapa ini menimpa dirinya? Budiah terus berjalan cepat berusaha mengabaikan suara siulan itu. Sebelum tiba-tiba, sesaat ketika Budiah akan melintasi kamar Yusuf anaknya dari arah samping pintu tempat kamar Yusuf berada, tiba-tiba derit suara pintu terdengar. Budiah terdiam sejenak, menatap ke arah kamar anak itu. Suara siulan seketika tiba-tiba lenyap. Wanita itu kemudian mendekat untuk memeriksa keadaan anaknya yang ada di dalam kamar. Untungnya, saat itu Yusuf sedang terlelap dengan posisi tidur paling nyenyaknya. Merasa tidak ada yang aneh dengan anaknya, Budiah bersiap menutup kembali pintu itu saat tiba-tiba Yusuf yang sedang tidur kemudian bangun lalu duduk dan menatap ke depan. Budiah termangu sejenak, bingung apakah Yusuf anaknya sedang mengigau. Tidak berselang lama, Yusuf kemudian tertawa. Suara tawa bocah itu terdengar mengerikan. Hal ini sempat membuat Budiah takut. Sebelum bocah itu dengan ganjil menoleh menatap Budiah yang sedang berdiri di muka pintu. Tidak berselang lama, bocah itu menunjuk tepat ke arah Budiah. Budiah yang tidak mengerti maksud dari anaknya ini kemudian menoleh berbalik melihat apa yang ada di belakangnya. Saat itulah wanita parubaya yang malang itu mendengarnya dengan jelas. Jeritan suara anak-anak yang mengejutkan dirinya. Pergi dari rumah ini, pergi. Lampu petromak yang dibawa oleh Budiah seketika jatuh dan menghantam lantai hingga pecah, membuat lorong itu mendadak menjadi gelap total. Namun Budiah tidak akan pernah lupa saat-saat terakhir sebelum cahaya petromak lenyap. Ia sempat melihatnya, wujud anak-anak kecil yang mungkin seumuran dengan Yusuf. Mereka tengah berdiri sembari memeluk kepalanya yang buntung. Seluruh kepala anak-anak itu menyeringai tepat ke arahnya. Pagi itu, pasar tampak ramai. Budiah sedang berdiri memandang ke arah sepotong kepala ikan yang baru saja dipotong oleh penjualnya. Sorot mata wanita itu kosong. Ia masih terbayang-bayang sosok anak-anak kecil yang dia lihat menyeringai ke arahnya dengan kepala di tangan mereka. Apakah itu nyata? Budiah masih tidak begitu yakin, karena sesaat setelah melihat anak-anak itu terdengar langkah kaki Pak Idris datang karena mendengar suara pecahan dari lampu petromak. Pak Idris kemudian bertanya, namun Budiah memilih untuk menyimpannya semuanya sendirian. "Kenapa sih, Bu? Tidak biasanya Ibu tidak ngomong apa-apa pas belanja begini?" tanya Lydia khawatir. Budiah hanya tersenyum lalu kembali melanjutkan aktivitasnya di pasar yang kian ramai itu. Di rumah, Pak Idris sedang mendorong dan memasang beberapa perabotan berat. Beberapa kali suara dari perabotan-perabotan yang digeser terdengar. Sementara di dalam kamar ada Koir yang masih bayi sedang tertidur lelap. Ketika ke pasar, Budiah sudah menitipkannya Koir pada suaminya. Disinilah kejadian aneh terjadi saat Pak Idris sedang fokus memasang bagian bawah meja yang membuatnya tidak seimbang. Sejenak, dia seperti mendengar suara pintu terbuka. Pak Idris berhenti sejenak, lalu berteriak, "Dek, kamu sudah pulang?" Namun hening, tidak ada jawaban apapun. Pak Idris pun terdiam sejenak menoleh ke arah pintu rumah, tapi anehnya, tampak pintu depan masih tertutup rapat seperti sebelumnya. Lalu
dari mana suara pintu tadi terdengar. Merasa ada yang janggal, laki-laki itu berdiri lalu menoleh. Ia dapati kalau saat itu pintu kamarnya sedang terbuka. Padahal sejak tadi bukankah Pak Idris sendiri yang menutupnya, karena Koir saat ini sedang tidur di dalam sana. Ragu dengan firasatnya, Pak Idris memanggil nama anaknya, Yusuf, namun lagi-lagi tidak ada suara yang menjawabnya. Pak Idris kini berdiri di muka pintu kamar. Ia sempat menoleh ke arah belakang tempat lorong rumah yang panjang. Tidak ada siapapun di sana, kecuali dirinya sendiri. Namun, kenapa pria itu baru menyadari kalau rumah ini terasa begitu lenggang, begitu kosong, begitu mencekam? Ia melihat ke dalam kamarnya. Tempat ranjang tua dengan pelapis kain gorden yang tipis yang melindungi Koir dari nyamuk dan serangga. Pak Idris bisa melihat bayi mungil itu masih tertidur di sana, terlelap, tanpa ada siapapun. Lalu, bagaimana pintu ini bisa terbuka seperti ini? Pak Idris kembali menutup pintu setelah memastikan Koir anaknya masih berada di dalam sana. Pria paruh baya itu pun berniat kembali dan mendorong bagian lemari agar menjauh dari ruang utama. Namun, beberapa saat Pak Idris berjalan, suara pintu terbuka kembali terdengar. Pak Idris berdiri di sana, memandang lurus bagian pintu terbuka itu, lalu menyadari kalau ada yang aneh sedang terjadi di sini. Sejujurnya, Pak Idris bukanlah orang yang percaya dengan hal-hal supranatural. Namun entah kenapa pagi-pagi ini bulu kuduknya sempat merinding luar biasa. Pak Idris kembali menutup pintu, memastikan bahwa bagian engsel dari pintu kamarnya tidak rusak. Setelah dia pastikan bahwa tidak ada yang salah dengan bagian pintu itu, ia kembali. Namun disinilah hal yang semakin membuat Pak Idris bingung terjadi. Sesaat ketika pintu itu tertutup, tiba-tiba saja, tepat dari dalam kamar, Pak Idris bisa mendengar suara itu dengan jelas. Suara saat berkeriet pintu diikuti suara seorang perempuan. Suara itu sempat terdengar di telinga Pak Idris. "Dia suka sama anak kecil." Pak Idris yang tersentak di tempat dia berdiri seketika membuka pintu itu dengan keras, diikuti suara Koir yang kemudian menangis, menjerit tiba-tiba, membuat Pak Idris benar-benar kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Suara siapa yang baru saja ia dengar? Dan kenapa Koir tiba-tiba terbangun seperti ini? Namun, sekali lagi, Pak Idris tidak melihat siapapun berada di sana kecuali dirinya seorang diri yang ada di rumah ini. Siang itu pun menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan bagi Pak Idris. Budiah sudah kembali dari pasar. Wanita itu langsung pergi ke dapur setelah meminta Lydia untuk menjaga Koir setelah Pak Idris menjaganya sejak pagi. Bagi wanita itu, rumah ini sudah berbeda. Ada bagian yang menakutkan tinggal di sini dengan dirinya, namun wanita itu masih diam. Ia belum siap untuk membagi apa yang sudah dia alami. Suaminya bukan tipikal orang yang percaya dengan hal seperti itu. Akan menjadi perdebatan yang keras untuk mereka menerima ini. Apalagi mereka sudah tidak cukup banyak uang untuk pindah dari tempat ini. Tidak ada pilihan lagi. Saat Budiah mulai memasak air sementara dirinya menumis sayur di dapur yang berada di belakang rumah, samar-samar pandangan mata Budiah melihat ke arah kebun yang ditumbuhi semak belukar dengan pohon-pohon jambu yang entah kenapa tempat itu terlihat begitu gelap dan lembab. Ada kengerian yang Budiah rasakan setiap kali melihat jendela yang langsung menghadap ke sana. Untuk itulah Budiah memasang gorden putih guna menyamarkan pemandangan itu. Saat dirinya mulai memotong wortel,
yang ada di atas telenan. Tiba-tiba, samar-samar, Budiah bisa merasakan jika saat ini tepat di belakangnya, ia merasakan seseorang sedang berdiri, bernafas tepat di bagian batang lehernya. Nafasnya teratur, namun dingin. Ia tidak bersuara, tidak juga berkata apapun, cukup membuat wanita itu terdiam, tidak bergerak. Hentakan pisau di tangannya mulai melambat sementara perasaan dingin kian Budiah rasakan. Bagian dirinya yang lain ingin dia menoleh dan melihat siapa yang ada di belakangnya. Tapi bagian dirinya yang lain menolaknya. Sementara dari lorong suara tangisan Koir anaknya terdengar samar. Budiah dengan nafas memburu meletakkan pisau itu. Ia sudah memutuskan untuk melihat sembari bibirnya mengucap doa-doa yang dia tahu. Namun, saat wanita itu menoleh dan melihat siapa yang berdiri di belakangnya, wanita itu terdiam. Ia tidak menemukan keberadaan siapapun kecuali wajahnya sendiri yang terpantul dari cermin yang ada di dapur. Sejenak Budiah bisa bernafas lega sebelum dia menemukan wajah anak kecil sedang bersembunyi di balik sekat tembok dapur. Setelah tersenyum ke arahnya, anak itu pun berlari ke semak belukar yang ada di halaman belakang. Budiah semakin yakin kalau ada sesuatu yang mendiami rumah ini, sesuatu yang berhubungan dengan figur dan sosok anak-anak itu. Siapa anak-anak kecil itu? Malam itu, setelah semua orang berada di kamar masing-masing, Lydia sedang bersiap untuk menyusun buku-bukunya. Dia akan pindah ke sekolah yang tidak jauh dari sini. Semua sudah dia persiapkan, termasuk berkenalan dengan orang-orang yang baru. Saat Lydia sedang menyusun buku, dia menemukan suatu kertas yang digulung di balik sekat lemari kecil. Lydia yang penasaran dengan hal itu kemudian mencoba meraihnya. Namun karena himpitan lemari yang terlalu menjuru ke dalam, Lydia mendorong bagian luar dan mengambil kertas itu dari sana. Awalnya, gadis itu mengira kalau kertas itu hanya bagian pengganjal agar lemari buku itu seimbang. Namun, ada yang aneh pada warna kertas yang tampak lebih kuning dan kusam kalau dibandingkan dengan kertas biasanya. Maka, ia membuka lembaran-lembaran itu yang terdiri dari 3 lembaran. Lydia menatap lembar pertama, dan dia langsung dibuat bingung dengan maksud serta isi dari gambar kertas itu. Terdapat aksara Jawi dengan bentuk seekor lembu yang ditusuk dengan tombak. Darahnya pun membentuk sebuah aksara. Aneh, batin Lydia saat melihatnya. Pada kertas kedua terdapat binatang babi masih dengan aksara Jawi yang menggambarkannya kalau binatang itu sedang disembelih oleh seseorang. Di bawahnya ada bagian aksara yang lebih sulit untuk dibaca. Namun, tidak ada yang lebih mengerikan bagi Lydia selain apa yang dia temukan pada kertas terakhir. Lydia melihat seorang wanita tidak berbusana yang diikat dengan bagian batang leher digorok membentuk aksara Jawi yang mengerikan. Saat melihat itu, sejenak Lydia bisa mendengar suara gelak tawa dari perempuan-perempuan yang tiba-tiba muncul di telinganya. Lydia pun tersentak. Ia menoleh ke belakang dan mengamati suasana kamarnya yang mendadak terasa ramai namun mencekam. Lydia merasa kalau tadi di atas ranjangnya ada 3 anak perempuan sedang duduk di sana, memandanginya dengan senyuman yang aneh, dengan batang leher berlumurkan darah. Lydia kemudian kembali melipat kertas-kertas itu, meletakkannya begitu saja di atas meja. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak menyenangkan di balik gambar-gambar itu. Bahkan, setelah apa yang terjadi, Lydia tidak bisa berhenti mengatur nafasnya. Hari kian bertambah malam. Budiah masih membuka mata, tidak bisa tidur.
Di sampingnya, Pak Idris juga tampak masih terjaga. Ada yang ingin Budiah katakan kepada suaminya, namun tersendat bahwa dia tidak enak hati kalau dia mengatakannya. Mungkin suaminya akan mengatakan kalau Budiah terlalu terbawa suasana rumah ini. Atau yang lebih buruk, suaminya akan menilai kalau Budiah adalah orang yang penakut. Namun apapun itu, Budiah masih diliputi keraguan. Sementara Pak Idris masih memikirkan kejadian siang tadi, perlukah dia menceritakan hal itu kepada istrinya? Laki-laki itu pun memutuskan untuk keluar sekedar menyesap rokok yang dia miliki. Ia berharap Budiah bisa tidur lebih dulu saat Pak Idris sedang duduk di ruang tengah menyesap sebatang rokok. Ia mengambil foto yang dia temukan tempo hari sekali lagi. Entah kenapa, dia masih penasaran dengan sosok wanita yang bersembunyi di antara satu keluarga besar. Kenapa foto ini diambil dengan cara seperti ini? Meskipun hal ini sebenarnya tidak begitu berguna bagi hidup Pak Idris, namun ia masih saja tidak bisa melupakan kejanggalan ini. Saat itulah, manakala ketika jarum jam menunjukkan pukul tengah malam dan Pak Idris masih menyesap satu batang terakhir, ia dikejutkan dengan satu tuts nada piano yang entah ditekan oleh siapa. Pria itu menoleh, melihat sekitar, wajahnya kebingungan. Ia yakin mendengarnya. Pak Idris berdiri menatap alat musik itu yang memang sengaja dia letakkan di sudut ruang tengah atas permintaan Lydia anaknya. Ketika pria itu berjalan mendekati alat musik itu, ia menatapnya dan memastikan bahwa apa yang baru saja dia dengar tidak berasal dari sini. Sesekali ia menekan tuts pada piano, menimbulkan suara yang memecah keheningan malam itu. Saat Pak Idris merasa yakin bahwa piano ini tidak mengalami kendala apapun, termasuk apa yang dia pikir bahwa alat ini rusak, Pak Idris berniat meninggalkan ruang tengah. Ia ingin segera masuk ke kamarnya. Namun, sesaat setelah langkah kakinya bergerak beberapa langkah, dari sudut mata Pak Idris, ia sempat menangkap sesuatu. Sesuatu seperti seseorang saat ini sedang duduk di atas kursi kecil tempat alat musik piano itu berada. Pak Idris seketika menoleh. Namun sekali lagi sosok itu lenyap begitu saja. Seolah Pak Idris merasakan kalau ia terlalu lelah dengan apa yang terjadi pada hari ini. Mungkin saja pikirannya sedang kacau sehingga menciptakan visual-visual yang terasa janggal. Pak Idris pun berniat kembali sebelum ia melihatnya. Iya, dia melihat seorang wanita. Wanita dengan gaun putih yang terasa familiar di dalam ingatannya. Pak Idris pernah melihatnya. Namun di mana? Di mana? Sosok itu berdiri menatap Pak Idris dengan sorot mata kosong. Ia mencoba berbicara kepadanya. Namun, Pak Idris menyadari sesuatu yang tidak akan dia percaya. Bagian batang lehernya tergores dengan berlumuran darah. Sosok itu mencoba bicara sebelum berteriak tanpa satu suara pun yang keluar. Ia mencoba mencengkeram Pak Idris. Namun, Pak Idris yang kepalang takut hanya tersungkur. Karena tidak berselang lama sosok itu menghilang begitu saja. Namun, figura foto yang Pak Idris bawa terjatuh di atas lantai dan menimbulkan suara pecahan kaca yang terdengar menggema di ruangan ini. Pak Idris terdiam sejenak, menyadari kalau di balik foto dalam figura itu ada kertas yang terlihat aneh. Sebuah kertas berwarna kekuningan kusam. Pak Idris pun meraihnya lalu membukanya sejenak. Di sana dia menemukan sesuatu. Sebuah gambar yang dibuat dengan aksara Jawi. Gambar wanita dengan satu kaki terlihat bengkok. Pak Idris pun menyadari kalau itu adalah Buhul. Pak Idris
yang secara kebetulan bisa membaca aksara itu sontak melafalkannya. Dan dalam kalimat itu terdapat arti, "Aku tidur di sini, di ruang yang tidak bisa dilihat oleh mata. Bangunkan aku, dan semuanya akan berjalan dengan semestinya." Saat membaca hal itu, Pak Idris menyadarinya. Di hadapannya, puluhan mungkin lebih banyak lagi. Ia melihat anak-anak dengan berbagai usia berdiri dengan pakaian kuno berwarna putih kusam. Mereka menatap Pak Idris, menjerit tanpa suara, dan mereka menyebut sesuatu. Terdengar seperti "Ut." Sayangnya, setelah itu mereka lenyap. Siapa Ut yang mereka maksud?